Kalau orang mau berbicara, dia harus memenuhi 4 syarat. Apa yang pertama? Berbicara apabila ada manfaatnya. Sebelum orang berbicara, maka dia pikirkan, apakah omongan saya ini ada manfaatnya atau tidak? Manfaat duniawi maupun manfaat apa? Ukhrawi. Manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Kalau ternyata setelah ditimbang-timbang nggak ada manfaatnya, maka lebih baik nopo? Diam. Ada seseorang posting di grup WA. Perlu dikomentari apa enggak? Sebelum komentar itu pertimbangkan dulu. Ada sebuah artikel di sebuah situs online. Kemudian di situ boleh kita menulis komentar. Sebelum komentar ada manfaatnya enggak kalau mau komen? Mendatangkan pahala atau enggak kalau komen? Ada sebuah kemungkaran di dalam tulisan itu yang memang harus diingkari atau tidak? Ada sebuah kebenaran yang harus kita dukung atau tidak? Kalau kita timbang-timbang ternyata nggak ada manfaatnya, lebih baik apa? Diam. Itulah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sering kita dengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau kita pertimbangkan ini enggak ada manfaatnya, diam. Dari situlah orang-orang bijak itu lebih sering diam. Karena ketika dia akan ngomong, mikir dulu. Dan orang yang tidak bijak adalah kebalikannya. Apa? Ngomong dulu baru mikir. Nah, yang kedua, memilih momen yang pas. Apa? Memilih momen yang pas. Ketika sudah dipertimbangkan, omongan ini ada manfaatnya, tidak langsung diucapkan. Yang pertama kan tadi kan diapakan? Dipertimbangkan dulu, ini manfaat atau tidak. Begitu setelah kita pertimbangkan, ini ada manfaatnya, dipilih momen yang pas untuk menyampaikan ucapan tersebut. Belum tentu sesuatu yang ada manfaatnya pas untuk disampaikan pada waktu-waktu tertentu, belum tentu. Bisa saja cocoknya disampaikan sekarang, bisa saja cocoknya disampaikan nanti. Pertimbangkan. Setelah kita mempertimbangkan bahwa omongan kita itu ada manfaatnya, maka kita harus mempertimbangkan dan mencari momennya. Sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keseharian kita pun perlu memperhatikan itu. Sering terjadi masalah rumah tangga. Salah satu sebabnya adalah karena momen menyampaikan sesuatu tidak pas.
Yang dipermasalahkan bukan kontennya, tapi apa? Momennya. Nggak pas momennya. Seorang istri banyak ngeluh kepada suaminya ketika suaminya baru pulang dari kerja. Anda berhak, wahai istri, untuk menyampaikan masalah yang Anda hadapi kepada suami Anda. Guna mencari solusi, Anda berhak. Tapi cari apa? Momen yang pas. Sebagaimana suami juga berhak, bahkan punya kewajiban untuk menasehati istrinya. Tapi cari momen yang pas. Kalau memang masih bisa ditunda, tunda, cari momen yang pas. Istri lagi datang bulan. Biasanya kalau wanita lagi datang bulan apa? Uring-uringan, sensitif. Karena memang dia merasa fisiknya nggak enak. Ketika Anda ingin menyampaikan nasihat dan nasihatnya itu tidak mendesak, tidak harus saat itu disampaikan. Tunggu waktunya ketika istri mood. Nunggu bombong. Walaupun yang Anda sampaikan itu benar. Yang ketiga adalah berbicaralah sesuai kebutuhan. Kenapa? Berbicaralah sesuai kebutuhan. Kalau cukup satu kata, ya wes. Satu kata. Kalau cukupnya 10 kata, ya 10 kata. Orang yang bijak itu berbicara sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya 1 jam, ya dia bicaranya 1 jam. Kalau kebutuhannya 5 menit, bicaranya 5 menit. Bukan orang yang bijak ketika dia harus bicara banyak, bicaranya sedikit. Ketika harus bicara sedikit, bicaranya banyak. Itu bukan orang yang bijak. Jadi jangan dipahami secukupnya, sesuai dengan kebutuhan itu apa-apa 1 kata. Bukan. Istri kita nangis, bukan. Cep menang. Itu enggak bijak. Jadi jangan dipahami seperti itu. Yang bijak adalah dihibur. Walaupun harus berkata banyak. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Makanya Rasulullah SAW kalau bicara kadang-kadang diulang sampai 3 kali. Kadang-kadang cuma sekali. Sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang tidak cukup 1 kali, beliau SAW mengulangi sampai 3 kali supaya faham. Yang keempat, yang terakhir, memilih redaksi yang pas. Apa? Memilih redaksi yang pas. Ketika kita akan berbicara, sudah ketemu momennya, sudah tahu ini bermanfaat, maka kita harus pilih kata-kata yang akan kita gunakan. Karena salah milih kata bisa berbuntut panjang. Apalagi orang Jawa. Cuma gara-gara seharusnya pakai kata panjenengan, terus diganti apa? Sampean, apa maning kowe, buntute panjang. Menantu nggak tahu adab. Menantu ngomong sama siapa? Mertuanya. Kowe mengendi? Astagfirullahaladzim. Kalau dalam bahasa
Indonesia kamu sama apa? Anda. Kamu sama Anda. Atau dengan mertua ya jangan kamu gitu. Mertua ya bapak, ya, ibu gitu ya. Makanya ada ungkapan bijaksana mengatakan al-kalimatu qabla an tatakallama biha tamlikuha. Fa idza takallamta biha malaktaka. Omongan itu sebelum engkau ucapkan, engkau kuasai dia. Begitu engkau ucapkan, dia menguasaimu. Omongan sebelum kita ucapkan, kita bisa menguasainya. Terserah kita akan ucapkan atau tidak kita ucapkan. Kita ucapkan kepada siapa. Begitu sudah kita ucapkan, dia akan menguasai kita. Makanya banyak orang dilaporkan karena pencemaran nama baik. Sudah ngomong. Sudah. Kita dikuasai, sudah diatur sama omongan kita. Harus pergi ke polisi, harus nyewa pengacara, harus ini. Karena kita sudah terlanjur ngomong. Kalau sudah terlanjur ngomong, dia menguasai kita omongan tersebut. Tapi sebelum kita ucapkan, kita yang menguasai omongan tersebut. Ada berapa? Apa yang pertama? Berbicara bila ada manfaatnya. Yang kedua? Pilih momen yang pas. Yang ketiga? Berbicara sesuai kebutuhan. Yang keempat? Pilihlah redaksi yang baik.